Abdullah bin Abbas yang lahir di Makkah pada tahun 619 Masehi mulai menuntut ilmu sejak usia sangat muda. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Abdullah bin Abbas yang baru berusia 13 tahun sudah memiliki pemahaman yang dalam tentang Islam. Salah satu kisah yang paling menginspirasi adalah ketika Abdullah ingin menyaksikan bagaimana Nabi Muhammad melaksanakan salat malam. Ia menginap di rumah Nabi, terjaga sepanjang malam agar tidak terlewatkan saat Nabi bangun untuk salat. Ketika Nabi bangun, Abdullah dengan cepat menyiapkan air untuk wudhu. Melihat perhatian dan kesigapan pemuda ini, Nabi Muhammad terharu dan mendoakan agar Abdullah diberi ilmu yang mendalam tentang agama dan tafsir Al-Quran. Saat salat, Abdullah bin Abbas berdiri berdampingan dengan Nabi, namun kemudian merasa tidak pantas berdiri sejajar. Ia mundur sedikit tetapi Nabi menariknya kembali untuk berdiri di sampingnya. Setelah salat, Nabi Muhammad bertanya mengapa ia mundur. Abdullah menjawab, "Wahai kekasih Allah dan manusia, tidak pantas bagi saya berdiri sejajar dengan utusan Allah." Nabi tersenyum menenangkan hati Abdullah, dan kembali mendoakannya dengan doa yang sama. Setelah wafatnya Nabi, Abdullah bin Abbas terus menuntut ilmu dengan mengunjungi dan belajar dari para sahabat lainnya. Ia rela berjalan jauh, bertekad untuk memperoleh ilmu dimanapun ia bisa. Dedikasi dan komitmennya dalam memahami ajaran Islam membuatnya dikenal sebagai seorang ulama besar yang dihormati karena kebijaksanaannya. Kisah masa remaja Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terkenal dengan kecerdasannya, ketajaman pemahamannya terhadap Al-Quran, serta keluasan ilmunya dalam berbagai bidang. Ia dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW wafat, ia masih berusia sekitar 13 tahun. Meskipun masih sangat muda, ia memiliki semangat belajar yang luar biasa serta kedekatan yang istimewa dengan Rasulullah. Abdullah bin Abbas berasal dari keluarga yang terhormat. Ayahnya Abbas bin Abdul Muthalib adalah paman Rasulullah, sedangkan ibunya Ummu Al-Fadl Lubabah binti Al-Harith adalah seorang perempuan yang memiliki ketakwaan tinggi. Sejak kecil, Abdullah bin Abbas tumbuh dalam lingkungan yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Kedekatannya ini memberinya banyak kesempatan untuk belajar langsung dari Rasulullah. Sebagai seorang remaja, Abdullah bin Abbas sering mengikuti Rasulullah SAW dalam berbagai kesempatan. Ia selalu berusaha mendampingi beliau, baik saat di rumah maupun dalam perjalanan. Kesempatan ini digunakannya untuk menghafal setiap perkataan, nasihat dan tindakan Nabi Muhammad. Bahkan ia sering tidur di rumah Nabi Muhammad agar dapat memperhatikan ibadah dan kebiasaan beliau secara lebih mendalam. Semangat belajar yang tinggi. Sejak kecil, Abdullah bin Abbas menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap ilmu. Ia memiliki kebiasaan bertanya langsung kepada Nabi Muhammad mengenai berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan Al-Quran dan hukum Islam. Karena kecerdasannya dan ketekunannya dalam menuntut ilmu, Nabi Muhammad sendiri mendoakannya agar Allah memberikan pemahaman yang mendalam terhadap agama. Salah satu doa Rasulullah untuknya adalah, "Ya Allah, berilah dia pemahaman dalam agama dan ajarilah dia ta'wil atau tafsir Al-Quran." Doa ini menjadi kenyataan. Abdullah bin Abbas tumbuh menjadi salah satu ulama terkemuka di kalangan sahabat. Sejak remaja, ia sudah mampu memahami makna ayat-ayat Al-Quran dengan baik. Ia juga sering berdiskusi dengan sahabat-sahabat senior seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Thabit. Salah satu kisah yang menggambarkan semangat belajarnya terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Meskipun masih berusia belasan tahun, ia tidak ragu untuk mencari ilmu dari para sahabat senior. Suatu hari ia berkata kepada seorang temannya, "Mari kita pergi kepada sahabat-sahabat Nabi dan belajar dari mereka." Namun temannya meremehkan ide tersebut, menganggap bahwa sudah banyak orang yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Tetapi Abdullah bin Abbas tidak peduli. Ia tetap berusaha mengumpulkan ilmu dengan mendatangi para sahabat. Diceritakan bahwa ia sering datang ke rumah para sahabat yang lebih tua untuk menanyakan berbagai persoalan agama. Ia tidak segan menunggu di depan pintu rumah mereka hingga pemilik rumah keluar. Sikap rendah hati dan kesungguhannya dalam mencari ilmu membuatnya dihormati oleh banyak sahabat senior. Kedekatan dengan Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab,
Abdullah bin Abbas sering diajak berdiskusi dalam berbagai persoalan. Meskipun masih muda, Umar bin Khattab mengakui kecerdasan dan pemahamannya yang luar biasa. Bahkan dalam beberapa kesempatan Umar mengundang Abdullah bin Abbas ke majelis diskusinya yang dihadiri oleh para sahabat senior. Suatu hari Umar mengundang para sahabatnya untuk membahas tafsir surah An-Nasr. Sebagian besar sahabat menafsirkannya sebagai pertanda kemenangan Islam. Namun ketika Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ia memberikan tafsiran yang lebih dalam. Ia mengatakan bahwa surah itu justru merupakan pertanda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan segera wafat. Umar pun membenarkan pendapatnya, menunjukkan bahwa remaja ini telah memiliki pemahaman yang tajam. Kebersihan hati dan akhlak yang mulia. Selain kecerdasannya, Abdullah bin Abbas juga dikenal dengan akhlaknya yang mulia. Ia sangat menghormati para sahabat yang lebih tua, rendah hati dan tidak sombong meskipun memiliki ilmu yang luas. Ia juga dermawan dan suka membantu orang lain. Kepribadiannya yang baik membuatnya dicintai oleh banyak orang. Ia juga memiliki kesabaran yang tinggi. Dalam berbagai perbedaan pendapat, ia selalu mengedepankan kebijaksanaan dan kelembutan dalam berdialog. Inilah yang membuat banyak orang menghormatinya sebagai seorang ulama muda yang cerdas dan berakhlak tinggi. Masa remaja Abdullah bin Abbas adalah kisah inspiratif tentang semangat menuntut ilmu, kedekatan dengan Rasulullah serta ketekunan dalam memahami agama. Ia tidak hanya mengandalkan kecerdasannya, tetapi juga berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu dari para sahabat senior. Doa Rasulullah untuknya menjadi kenyataan, menjadikannya seorang ahli tafsir Al-Quran yang disegani. Dari kisahnya kita dapat belajar bahwa ilmu tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diperjuangkan dengan kesungguhan, kerendahan hati dan ketekunan. Abdullah bin Abbas adalah contoh nyata bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk mencapai kedalaman ilmu dan kebijaksanaan. Semangatnya dalam belajar dan dedikasinya dalam memahami agama patut dijadikan teladan bagi generasi muda saat ini. Ilmu adalah kunci kemajuan. Seperti yang ditunjukkan oleh para sahabat, ilmu harus menjadi prioritas utama dalam hidup. Ilmu bukan hanya sarana untuk meraih kesuksesan dunia, tetapi juga memandu kita menuju kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Generasi masa kini harus menyadari bahwa ilmu sangat penting tidak hanya untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat. Sepanjang hidupnya Abdullah bin Abbas menganggap ilmu sebagai harta yang jauh lebih berharga daripada apapun. Ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai ilmu yang kita peroleh, karena ilmu adalah aset yang tak terbatas dan terus memberikan manfaat sepanjang hidup.